lain. Ini yang lain belum datang. Ada yang belum datang? Ada. Siapa? Ada Wafi. Di mana dia? Ya. Jadi mungkin kemarin kalian sudah banyak searching ya, alat hematologi analisis itu seperti apa. Mungkin yang kalian temukan itu bentuknya bukan seperti ini ya, karena memang ada begitu banyak jenisnya ya. Tetapi pada umumnya itu cara bekerjanya, prinsipnya itu sama ya. Ya. Jadi kalau di puskesmas alat ini yang paling umum kalian temukan nanti. Siapa tahu ada yang sudah selesai nanti di sini, nantinya akan kerja di puskesmas. Nah, ini akan menemukan alat-alat seperti ini. Walaupun mereknya beda. Ada yang Mindray, ada yang Seldin Emerald. Nah, kebetulan kita gunakan adalah Abacus ya, Abacus. Nah, kalau di rumah sakit itu biasanya lebih besar lagi, ya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu biasanya satu kali running sudah puluhan sampel yang bisa, ya. Kalau ini biasanya satu kali running satu sampel, ya. Karena beda. Kalau di rumah sakit itu sudah pasti banyak pasiennya, ya, sehingga lebih membutuhkan yang lebih besar lagi, ya. Kalau kita kan sebagai pendidikan saja, enggak mengerjakan sampel pasien, cukup tahu caranya bagaimana, ya. Jadi ini saya sudah tempel prosedur kerjanya seperti apa, nanti kalian bisa lihat ya prosedur kerjanya, persiapan alatnya, menyalakan alat, menyiapkan regen, ya, pengukuran belako, pengukuran kontrol, pengukuran sampel dan seterusnya, ya. Kemudian juga ada flagging atau error listnya. Ketika terjadi suatu kesalahan, nanti akan muncul error listnya ini, flaggingnya. Misalnya ada ketemu nanti P itu berarti hasil parameter PLT-nya atau plateletnya itu tidak terbaca, ya. Tidak terbaca atau mungkin terlalu tinggi sehingga alat tidak bisa mendeteksi, ya. Begitu dan seterusnya. Ini sudah ada semua. Ini bisa kalian foto, nggak apa-apa ya untuk laporannya, ya. Itu segelas pendahuluan terkait dengan hematologi analyzer, ya. Jadi ini kalau kita nyalakan, ya. Kalau kita nyalakan, menu pengukurannya seperti ini. Menu pengukurannya, menu utamanya seperti ini, ya. Ada pengukuran, ya. Pengukuran itu digunakan untuk apa? Ketika kita mau mengukur sampel, berarti kita pakai menu pengukuran. Tinggal klik sampel baru, ya. Kemudian ada menu quality control, ya. Tadi ya, di situ bagaimana cara pengerjaan kontrol, ya. Jadi quality control itu biasanya kalau di rumah sakit, biasanya itu minimal 1 kali dalam sehari itu dilakukan pemeriksaan kontrol, ya. Kenapa? Supaya untuk memastikan apakah hasil pemeriksaan atau metode yang kita gunakan ini hasilnya nanti itu bisa dikeluarkan atau tidak, ya, berdasarkan hasil quality controlnya. Bagaimana gambarannya pemeriksaan kontrol, ya? Jadi pemeriksaan kontrol, ya. Contohnya gini ya. Nah, ini sama kita mengerjakan sampel, ya. Jadi bahan kontrolnya itu sama, isinya adalah darah. Nah ini, ya, di dalam itu isinya adalah darah. Cuma ini dibuat di pabriknya, ya, bukan kita ambil darah pasien atau manusia, ya. Jadi dibuatlah di pabrik, kemudian ditentukan berapa kadarnya di dalam, ya. Jadi kadarnya misalnya Hb, ya. Jadi misalnya Hb, dia misalnya nilai targetnya 15 gram per desiliter, plus minus 10%, artinya bisa nilai range-nya 14 sampai 16. Ya, jadi dia kasih target kontrolnya ini 14 sampai 16 gram per desiliter, contohnya misalnya gitu. Sehingga apa? Sehingga kita kalau kita melakukan pemeriksaan di sini, ya, pemeriksaan bahan kontrolnya harus hasilnya sesuai, ya, tidak boleh keluar dari range tersebut, ya. Apakah boleh 14? Boleh,
boleh 15 boleh 15,5 boleh 14,5 boleh, intinya di dalam range tersebut ya. Tetapi kalau sudah menyimpang dari range tersebut, misalnya 13 atau 17, berarti ada penyimpangan dari hasil pemeriksaan tersebut ya, tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya ya. Makanya itu bahan kontrol, tujuannya supaya mendeteksi jenis kesalahan. Kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan kontrol ternyata tidak sesuai hasilnya ya, oh ini saya lakukan pemeriksaan kontrol harusnya 14 sampai 16 ternyata 13, oh berarti ada suatu kesalahan. Apa kesalahannya, apa kontrolnya, apakah kita lihat dulu pertama kontrolnya apa, bagus, masih bagus atau tidak. Oke, kalau masih bagus, oh ini masih baru, ternyata masih keluar dari apa, oh mungkin regennya yang bermasalah, oh mungkin alatnya belum terkalibrasi. Nah itu bisa kita deteksi dengan adanya pemeriksaan kontrol ya. Makanya pertama sebelum misalnya di rumah sakit itu, sebelum kita lakukan pemeriksaan pada hari itu, maka perlu dilakukan pemeriksaan kontrol ya, harus dikontrol apakah ini masih presisi atau akurasi ya. Nah caranya biasanya ini ya. Nah bahan kontrol itu karena tadi bahannya sama dengan darah ya. Jadi bahan kontrol itu biasanya itu stabilitasnya itu sampai 3 bulan atau 90 hari. Kenapa? Karena dia mengikuti umur sel-selnya kita ya. Jadi sel darah merah kita itu umurnya hanya 90 sampai 120 hari. Ketika sudah sampai umurnya, dia akan diganti lagi dengan sel-sel yang baru. Makanya ini stabilitasnya itu cuma sampai 3 bulan. Makanya di sini sudah expired semua. Ya, kalau sudah expired dia nggak bisa digunakan lagi. Kalau ini kontrol ya. Nah, caranya bagaimana? Ketika ada kontrol baru, kita lot baru ya. Nah lotnya itu dari kita tahu dari mana? Dari sini ada nomor lotnya. Lot ya, itu kontrolnya. Kemudian level, ada 3 level untuk pemeriksaan kontrol hematologi. Levelnya apa saja? Normal, medium, hard. Normal, sedang, medium, hard. high. Ada lagi? Hampir benar. Normal, medium, high. Ada lagi? Kalau ada high-nya berarti ada low-nya ya. Jadi ada 3, low atau rendah, normal, dan high. Ya, itu 3 yang harus kita periksa untuk pemeriksaan kontrol. Apakah kalau misalnya sampel yang di bawah nilai normal, hasilnya di bawah normal, apakah alat ini masih bisa mendeteksi? Atau di atas nilai normal, apakah masih bisa mendeteksi, tidak memberikan penyimpangan atau di normal ya. Jadi kebetulannya ini adalah normal ya, N ya, berarti ini di normal ya. Jadi ada 3, high, tinggi, rendah ya, normal. Tinggal kita lihat sini kadaluarsanya, tanggal berapa dia kadaluarsa, sudah tertera semua di sini ya. Kalau sudah di apa semua, di input semua, nanti di enter, tinggal kita terima. Karena ini kita nggak isi ya, nggak ada kontrolnya ya. Jadi hanya sebagai pengingat saja dulu. Siapa tahu kalian di rumah sakit ya, kalian harus melakukan pemeriksaan kontrol ya. Nah, kalau sudah di input semua, sudah sesuai, tinggal kita isi targetnya, WBC ya. WBC itu adalah apa? White blood cell atau sel darah putih ya. Jadi kita isi targetnya. Targetnya misalnya WBC, targetnya misalnya 14.000 ya. Cara melihat targetnya itu ada di insert kitnya nanti ya. Tinggal kita isi. Kemudian plus minusnya misalnya 14.000 plus minus 3.000. Nah, plus minus 3.000. Tulislah 3.000 sini. Artinya kalau 4.000 plus minus 4.000 plus minus 300, misalnya plus minusnya 300, berarti range-nya nanti berapa? 4.300,
3.700 sampai 4.300. Itulah batas keterterimaan nanti ya. Misalnya contohnya gitu. Jadi di situ ada plus minusnya. Boleh targetnya misalnya 4.000, boleh lebih, boleh kurang, tetapi ada range-nya, berapa kurangnya, berapa lebihnya. Nah, kalau masuk dalam range tersebut, oke, berarti alat ini siap digunakan untuk pemeriksaan sampel. Sama ya, jadi ini ada banyak sekali parameter yang bisa kita gunakan ya. Jadi diisi semua ya. Nah, kalau sudah baru tinggal terima, berarti itu sudah bisa digunakan untuk pengukuran quality control QC ya. Kemudian ada lagi menu pengaturan ya. Jadi pasti kalian sudah tahu ya, kalau di HP kan ada namanya setting ya, bagaimana kita mengatur semua settingan di HP-nya kita. Begitupun juga ini ya. Jadi misalnya pengukuran tanggal dan waktu, mungkin ini sudah tanggal 31 ya. Ya, Iya. udah sesuai ya. Sudah. Jadi tinggal terima ya. Kenapa perlu tanggal dan waktu kita apa di sini ya? Karena sewaktu-waktu misalnya kita melakukan pemeriksaan pasien, kita lakukan pemeriksaan sekarang, ternyata waktunya tidak sesuai, tanggalnya tidak sesuai. Nah, kita belum mengeluarkan hasil, mungkin pasiennya belum meminta, mungkin minggu depan ya. Bisa kita ingat, oh bahwa pasien ini melakukan pemeriksaan pada tanggal misalnya tanggal 31. Nah, tinggal kita lihat, oh pemeriksaan tanggal 31 akan tertera semua di situ. Berapa sampel yang diperiksa pada tanggal tersebut. Makanya perlu harus ada waktunya di situ supaya bisa melihat database-nya nanti. Oh, tanggal berapa sih dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian pengaturan printer ya. Jadi pengaturan printer ini ya. Nah, ini lebih arahnya ke teknisi nanti ya. Jadi alat mergingnya nanti, kertasnya bagaimana ya, kemudian formatnya ya. Nah, jadi formatnya ini, jadi ada histogram ya, peringatan ya. Histogram itu artinya nanti hasilnya nanti ini akan muncul histogramnya sini kalau kita aktifkan. Nah, ini namanya grafik-grafiknya ya. Flagging diagnosa yang itu tadi kalau kita aktifkan ya, nah, itu akan muncul ke situ ya. Logonya apa nanti, kebetulan kita belum punya logo ya. Nah, kemudian printernya itu ya, kita ada dua printer, ada internal dan ada eksternal. Ya, boleh kita menggunakan eksternal, boleh menggunakan internal ya. Kemudian komunikasi ya. Kalau komunikasi ini lebih tepatnya ke teknisinya ya. Jadi ketika terjadi suatu kesalahan, jadi kita sambungkan ke teknisinya ya, terkait dengan apa, mungkin ada kode-kodenya. Nanti dari jauh itu teknisinya bisa mendeteksi, oh mungkin ke ini masalahnya di mana. Ya, jadi komunikasi antara teknisinya. Jadi ada perangkatnya nanti itu sendiri ya. Nah, yang paling penting di sini nanti, oh ya, ini ada database ya. Database adalah apa? Database-nya itu untuk melihat hasil pemeriksaan sebelumnya, database-nya. Mungkin pasien sudah melakukan pemeriksaan, dia mau minta hasil lagi, ini boleh kita, misalnya kemarin ada yang melakukan pemeriksaan, kita tinggal klik, tinggal region, inilah hasil pemeriksaannya ya, misalnya contohnya gitu ya. Tinggal kita klik hasil pemeriksaannya ya. Itu database-nya untuk melihat data-data hasil pemeriksaan sebelumnya ya. Kemudian ada menu pemeliharaan ya.
Jadi pemeliharaan itu jadi alat itu harus dipelihara ya. Pemeliharaannya meliputi apa? Misalnya kalibrasi ya. Alatnya harus dikalibrasi. Apakah alatnya yang kalibrasi atau pengukurannya, parameternya yang dikalibrasi. Kemudian ada pembersihan ya. Jadi pembersihan ini bukan kita yang membersihkan. Cukup kita klik ya, misalnya kita lakukan pembersihan ya. Dia langsung sendiri membersihkan. Ya. Nggak perlu lagi kita kayak mengeluarkan apa ya. Jadi membersihkan jarumnya ya. Kuvetnya, selang-selangnya di sini ya. Dia akan bersihkan sendiri ya. Kenapa dia apa? Karena di sini sudah ada cleanernya ya. Ini pembersih ya, membersihkan kalibrasi sensornya ya. Jadi karena kita terlanjur tekan tadi ya, jadi dia lagi membersihkan sambil menunggu ya. Jadi alat itu perlu dibersihkan. Kalau nggak kita bersihkan, kita punya nanti selang-selangnya itu ada sisa-sisa kotoran, nanti dia lama kelamaan dia akan mengkerap ya, sehingga terjadi sumbatan ya, atau selang-selangnya gitu ya. Nah, ini busa-busanya ini adalah limbahnya. Jadi pembersihannya itu dibuang di sini. Ya. Ini regennya, regennya ya. Jadi kita punya dua alat ya, sama ya, jadi sama pemijahannya. Nah ini tempat sampelnya nanti ya, tempat sampel atau tempat kontrol atau tempat kalibrator ya. Dibersihkan ya. Chambernya. Rapi. Sudah, ini sudah bersih ya. Kemudian ada kalibrasinya ya. Jadi kalibrasinya itu apa yang harus kita kalibrasi? Ternyata kalibrasi pengukurannya apa? Misalnya tadi ya. Ini kalibrasinya itu bulan 1 terakhir kadaluarsanya itu bulan 11 2025. Kemarin baru habis di kalibrasi ya. Jadi hasil kalibrasinya ini. Jadi harus beda dengan kontrol dan kalibrasi. Kalau kalibrasinya itu angkanya 1 ya. Jadi kalau WBC misalnya 8,60 harus 8,60 karena itu akan mencari faktornya nanti. Beda dengan kontrol tadi. Kalau kontrol ada plus minusnya, ada range-nya ya. Beda ya. Kemudian dia menggunakan bahan kalibrator. Nah, kalau kita menggunakan bahan kontrol, kalau untuk kontrol ya. Kemudian status regen. Nah, status regen ini adalah melihat regen-regen yang kita gunakan. Ya, ada 3 regen yang digunakan untuk alat hematologi analyzer. Regen apa saja itu? Ada diluent. Ya, statusnya diluent di sini adalah expired ya.
Kalau di rumah sakit, kalau kita melakukan pemeriksaan sampel nggak boleh expire, harus betul-betul sampel reagennya siap pakai ya. Kalau kita sebagai pendidikan nggak apa-apa, intinya kalian hanya tahu prosesnya bagaimana. Toh kita nggak melakukan pemeriksaan sampel pasien untuk kepentingan penegakan diagnosis ya. Kita kan cuma belajar saja ya. Beda kalau kita memang ngerjain sampelnya pasien, kemudian sampel hasilnya itu dikasih ke dokter, kemudian dokter misalnya ya. Cukup tahu saja bahwa cara mengetahui status reagen itu seperti apa. Kalau gini, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita ganti lagi ya kalau sudah begini ya. Kemudian listnya juga expired, cleanernya juga expired. Kemudian ada ostetnya. Ostetnya itu apa? Pembuangannya, limbahnya ya. Kalau di sini levelnya sudah 89%, artinya sedikit lagi dia penuh ya. Artinya dia minta kosongkan limbah, tinggal kita buang saja ya. Kenapa ini ada tanda merah di atas? Karena ini ada peringatan ya. Misalnya ini adalah peringatan semua. Kelinanya, lainnya telah kalau dilanya telah cleaningnya belum dilakukan sementara waktu. Itu semua ya. Kembali itu status reagen. Dan terakhir adalah keluar, menu keluar ya. Ini kalau kita mau keluar, misalnya kita tutup, kemudian kita penutupan. Lock admin ya. Misalnya kalau ini kita menggunakan admin, ada kan alat ini, ini dikunci menggunakan jadi kita bisa masuk kalau ada gitu, adminnya ya, tapi kita nggak pakai ya. Nah, langsung saja bagaimana cara pengukuran sampel ya. Nanti kan kalian ada praktek hematologi rutin ya di semester 3, mungkin akan kalian bisa praktek ya. Nah, sekarang cara pengukurannya, ingat setiap alat ini kalau baru dinyalakan dia akan melakukan pemeriksaan blanko, pengukuran blanko ya. Kalau kita ini pengukuran, harusnya kita mau mengukur sampel ya. Karena baru nyala, pasti dia akan minta blanko ya. Artinya blanko itu adalah kita mengukur sesuatu yang tidak ada, yang nol ya. Sama kalau kalian mengukur apa, melakukan timbangan neraca analitik, apa yang kalian lakukan dulu? Dinolkan kan, kita masukkan, ditarakan dulu supaya apa? Jangan sampai kita menimbang ternyata belum ada satnya yang kita timbang, ternyata sudah ada angkanya. Mungkin angkanya itu karena itu wadahnya yang tertimbang. Sama juga ini harus kita lakukan dulu ya. Tinggal klik oke. Nah, ini lagi mengukur blanko. Nah, ini kalau ambil darah satu. Jadi ini adalah sampel darah NDTA ya, yang digunakan untuk pemeriksaan darah rutin ya. Kalau kalian menggunakan darah yang warna biru nggak boleh ya. Warna merah apalagi yang beku nggak boleh. Nah, ingat begini NDTA ya, untuk pemeriksaan rutin. Sebelum kalian melakukan pemeriksaan harus dihomogenkan ya, bukan dikocok ya. Kalau dikocok berarti dihomogenkan secara inversi ya. Tujuannya untuk apa? Kenapa harus dihomogenkan? Biar apa? Apa yang tercampur? Darah, leukosit. Ayo ngomong aja apa? Jangan ngomong aja. Apa yang tercampur? Kenapa perlu dihomogenkan? Berarti ini sudah. Kenapa harus dihomogenkan? Apa? Ya, apa ngomong apa? Coba.
Triwa ini apa? Kenapa? Untuk mencampur apa endapannya sama yang di atasnya itu. Oke ya. Jadi perlu kalian tahu bahwa darah itu komposisinya adalah 55% plasmanya yang di atas ya. Terus sisanya adalah sel-sel darah yang di bawah. Plasma itu 92% itu biasa kandungannya ada air, sisanya adalah protein atau glukosa dan lain-lain ya. Kalau kalian tidak menghomogenkan, yang kalian periksa nanti itu adalah cuma plasmanya darah saja. Sedangkan sel-sel darahnya itu tidak terbawa. Sehingga apa? Mungkin eritrositnya, leukositnya, trombositnya, HB-nya akan rendah-rendah semua. Yang kalian periksa itu adalah plasmanya. Kalau kebanyakan adalah air. Ya, makanya tadi perlu dihomogenkan ya supaya tercampur ya. Gitu kan? Nah, ini sudah bisa ya terima. Jadi kalau sudah belangkonya sudah bisa, ya sudah apa? Diterima ya hasil pengukuran belangko. Sekarang sampel baru. Kamu coba sampel baru. Silakan ID pasien. Misalnya apa dulu ya? Nanti kalian ID pasien biasanya itu saya mulai dari tahun 2025 tanggal bulan ya, bulan dulu ya. Bulan 1 tanggal 31. Misalnya hari ini sampel keberapa? Pertama, misalnya 001. Gitu kan? Artinya sampel pertama di tanggal 31 bulan Januari ya. Tinggal enter. Nama pasiennya Mingga. Nah, contohnya saja ya. Linda. Itu artinya sudah pernah menginput namanya Linda. Enggak. Ada database-nya. Tanggal lahir misalnya 02 2002 gitu ya, contohnya gitu ya. Berarti nomornya cantik ya. Nah, enter. Jenis kelamin, oke. Laki. Dokter ya. Jenis kelamin itu harus ya. Tanggal lahir. Kenapa? Karena salah satu yang mempengaruhi interpretasi ya, atau interpretasi hasil juga itu biasa dilihat dari jenis kelamin dan umurnya ya. Umur laki-laki, umur dewasa itu mungkin beda nilainya, nilai normalnya. Misalnya HB untuk orang dewasa itu sekian normalnya, sedangkan bayi itu sekian. Kalau kalian salah umurnya, harusnya dewasa, kalian pakai umur bayi, sehingga apa? Dokternya mungkin salah mendiagnosis. Ketika dokternya sudah salah mendiagnosis, gawat ya. Makanya itu perlu ya. Wanita sama juga, nilai normal HB wanita dengan laki-laki itu beda, makanya perlu gitu ya. Dokter boleh nggak? Boleh saja kalau ada dokter. Misalnya ada yang bawa formulir permintaan pemeriksaan, ternyata ada nomor dokter, silakan. Supaya apa? Kita bisa mendeteksi, oh ini dokter pengirim namanya siapa ya. Contohnya kalau ada misalnya dokter dokter siapa kamu? Saya? Ya. Contohnya ya. Kalau nggak ada bisa dikosongin. Apa? Beraja. Raja. Hah? Beraja. BR Raja. Belajar misalnya gitu ya. Pengenceran ya. Jadi pengenceran ini kapan kita melakukan pengenceran ya. Jadi misalnya ada pasien ternyata dia sudah hasilnya itu sudah tinggi semua ya, misalnya HB-nya itu misalnya di atas 20 ya. Sedangkan alat kita itu ini hanya bisa mendeteksi dari misalnya HB dari 6 sampai
18 misalnya contohnya. Artinya kalau 20 ke atas dia tidak mampu lagi untuk mendeteksi. Ya. Sehingga apa yang perlu kita lakukan supaya bisa diperiksa, maka perlu dilakukan pengenceran, ya, pengenceran. Nanti hasil pengenceran mereka yang alatnya yang akan menghitung sendiri, ya. Tapi ini kita menggabungkan semua normal, alatnya masih mampu semua mendeteksi, nggak perlu kita lakukan pengenceran. Kemudian kedalaman. Kedalaman itu adalah kedalaman jarum, ya. Kedalaman jarum dalam mengisap sini. Misalnya ini jarum masuk ke sini, misalnya 20 mm, berarti dia sampai ke sini. Ya. Atau misalnya 15 mm, berarti dia sampai ke bawah. Ya. Jadi biasanya itu saya nggak usah pakai kedalaman, ya, supaya apa? Alatnya sendiri yang apa semampu dia bisa mendeteksi. Karena kita nggak tahu, mungkin ada sampel yang kurang, ada sampel yang lebih. Kalau misalnya kurang, dia sampai ke bawah, misalnya kita pakai 5 mm, ternyata nggak sampai ke dalam kan? Nah, gitu ya. Jadi nggak perlu ya. Ya. Kalau sudah selesai, berarti sudah bisa diperiksa. Nah, ini dihomogenkan. Ya. Buka, taruh, kemudian jalankan. Sudah. Itu nanti kalian periksa sampelnya apa pasien, ya, hasilnya seru ya, seru nanti. Kalau kalian sudah kerja ini dia sudah ngisap sendiri, nanti hasil buangannya itu akan dibuang lagi ke bawah. Buang. Nah, printer bawaan begitu selesai memeriksa dia langsung print. Jadi inilah hasilnya, hasil pemeriksaan ya. Jadi WBC itu apa? White blood cell atau sel darah putih atau leukosit. Hasilnya berapa? 8,91 kali 10 pangkat 3 berarti 8.910 per mikroliter. Limfositnya, granulositnya, HB-nya berapa? 14. Ini sama hasilnya yang ditampilkan. Ya. Yang merah-merah ini berarti ada hasil yang abnormal. Ya, tergantung sini. Oh ini H berarti high. Ya, di atas nilai normal. Low berarti L berarti low, di bawah nilai normal. Ini semua hasilnya. Ini namanya tadi histogramnya ya. Nah, ini contohnya atas nama Linda ya. Nanti dibayar di kasir. Coba satu kali